Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua, Harian di Leon. Kali ini kita ada di konten di interview. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama temen gua, Novia Putri. Jadi kita bakal ngomongin tentang bagaimana caranya move on gitu. Jadi temen gua ini pernah gagal dalam satu pernikahan. Kalau dari mukanya pasti nggak yakin kalau dia udah nikah. Tapi dia pernah gagal dalam pernikahan dan kita bakal ngobrol-ngobrol gimana caranya dia bisa move on sampai sekarang ini, sampai saat ini gitu. Kayaknya hidupnya sih enjoy-enjoy aja kayaknya. Kayak nggak ada trauma kayak gitu. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama dia. Mungkin ada pesan-pesan atau ada ada satu pesan yang bisa kita terima, kita tangkap dari obrolan kali ini. Ya. Yes, oke. Kayak. Tadi gue udah opening. Nah, oke. Teman-teman mungkin bakal udah tahu judulnya apa. Langsung ke pertanyaannya aja nih. Sensitif nggak ngomongin umur nih? Nggak apa-apa. Gue masih muda. Umur lu berapa sekarang, Put? Gue lahir tahun 93. Tunggu tuh. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Enggak. Gue lahir tahun 90. 90. Jadi sekarang umur gue 30 lah. pas 30 ya, besok November. 30. Oke. Dulu umur berapa pas nikah? Umur 22 ya. 22. 22. Oke. Dulu tujuannya nikah apa? Emang kepikirannya pengen nikah tuh apa? Umur 22 loh. Sebenarnya kayak waktu itu tuh nggak kepikiran sih sebenarnya, nggak kepikiran mau merit, cuman karena kayak ada sesuatu. Apa tuh? Kayak nyokap gue kan sakit waktu itu. Nyokap gue sakit terus karena gue cuma anak satu-satunya. Terus kebetulan bokap gue kerjanya berlayar gitu kan, kayak takutnya nanti nyokap kenapa-napa, terus akhirnya nanti gue di rumah sendirian, gak ada yang ngejagain. Nyokap tuh jadinya mikirnya banyak karena waktu itu udah divonis dokter penyakitnya tuh udah kritis pokoknya. Nah terus akhirnya gue dengan yang gak punya cowok terus dikenalin sama orang, kayak 3 bulan kemudian akhirnya menikah. Itu singkat cerita. Jadi nikah karena nyokap sakit maksudnya? Oh gitu. Jadi nggak ada cinta? Enggak, karena nggak kepikiran sih waktu itu, karena kan masih muda banget ya, kayak umur itu buat gue tuh masih kayak pengen main. Iya. Kuliah aja belum kelar. Iya. Ya mungkin ada orang yang nikah di umur lebih muda dari situ ada, atau mungkin di umur saat lu nikah ada yang udah nyaman. Tapi karena gue kenal lu kayaknya di umur 22 ya, memang kayak nggak mungkin sih lu kayaknya pengen nikah di umur segitu. Jadi berarti itu ya, berarti apa namanya, lu nikah karena ada andil keluarga lah ya. Iya. Kalau dari guanya sendiri sih gue belum kepikiran sih. Oh, oke. Perkenalan berapa lama kenal cowoknya? 3 bulan cuy. 3 bulan dari pertama kali ketemu. Jadi 3 bulan. Jadi tuh 3 bulan tuh masa perkenalan sebelum nikah gitu. Iya ya. Yang sebelum dari pertama kali ketemu sampai nikah kayak cuma 3 bulan doang. Sebelumnya nggak kenal sama sekali beneran? Nggak kenal. Gue nggak tahu dia anaknya siapa. Gue nggak tahu tuh orangnya kayak gimana. Berarti beneran ada ya, kayak di sinetron ya? Ya gitu deh, karena nyokap gue serak. Iya. Nyokap gue serak akhirnya ya. Berarti nyokap masih ada? Masih. Gimana? Berarti permintaan yang dulu nyesel nggak? Sia-sia. Sia-sia lah menurut Iya gue. dong, iya kan? Dong gitu. Dulu
kayaknya pasti pikiran lu dulu kan, gue nikah karena takut nyokap meninggal nih. Ternyata nggak jadi meninggal. Iya, tau nggak sih lu jadi gue. Nah, balik ke sorry kalau nanti mungkin lu jadi inget masa lalu. Emang masalahnya apa yang akhirnya bikin itu pisah semuanya? Toh kalau baik-baik aja harusnya nggak jadi masalah kan? Iya, maksudnya ya itu gara-garanya gue harus ngelakuin hubungan sama orang yang gak suka. Jadi kan tugasnya lah, kalau udah berkeluarga tuh gitu. Cuma karena gue gak suka, stres dong gue. Gimana sih lu kalau ngelakuin hal seintim itu sama orang yang lu gak mau. Akhirnya pikiran dong. Tapi dan ternyata waktu itu gue hamil. Kayak yang gue coba buat suka sama dia, coba buat kayak ya udahlah terima kenyataan, tapi ya namanya perasaan tuh emang nggak bisa dibohongin sih ya. Jadi kayak malah kayak baby blues gitu loh pas lagi kayak yang aduh ketakutan, takut nanti gimana nih kayak gitu. Jadi terus akhirnya gitu gue emang bener-bener kayak yang depresi. Gue depresi sampai kayak bener-bener orang tua gue tuh ngeliatin gue kayak yang kasihan sendiri gitu, karena ngeliat gue tuh kok jadi kayak gini ya hasilnya gitu, pernikahannya nggak berhasil, terus anaknya kok malah jadi depresi, dianya kok malah jadi kayak kayaknya tuh orang tuanya tuh malah kayak pernikahan ini kayak malah menyengsarakan gue doang. Nah akhirnya karena orang tua gue mikirnya sadar, akhirnya orang tua gue yang malah menyarankan gimana kalau kita aja, soalnya melihat kondisi gue yang waktu itu depresi berat. Oh gitu. Nah, berarti itu bertahan berapa lama? 2 tahun. Lama juga. Lumayan, tapi prosesnya itu kayak nggak yang terlalu bareng, karena nggak menyenangkan lah ya. Tinggal di tempat bokap nyokap gue kan, kayak tinggal di rumah orang tua gue. Jadi kayak dia rumah sangkonya dia di Pala, jadi kayak setiap dia pulang kerja, dia kan dinas di rumah sakit umum tuh. Jadi setiap dia pulang nggak melulu pulang ke sini, karena memang hubungan rumah tangga kita nggak harmonis, dan setiap dia pulang ke sini tuh gue selalu kayak tidurnya sama nyokap kayak gitu. Udah nggak sehat gitu sih emang dari awal hubungan rumah tangga. Iyalah, secara dikenalin cuma 3 bulan dan ya susah juga ngebangun cinta dengan dalam waktu sesingkat itu sih. Walaupun ada orang yang kayak bisa mungkin, tapi kan susah lah. Jadi ada hasil dari pernikahan, ada hasilnya. Ada anak satu. Itu sama yang gua tahu berarti sama yang selama ini sering lu post foto itu anak lu ya. Ya, Bu. Ada kayak ini gak sih? Kayak artis-artis gitu rebutan harta gono gini. Kocak lu. Enggak lah, kan kayak selama ini gue tadi cerita kan, kayak gue tinggal masih di rumah orang tua gue. Kayak masih jadi memang nggak ada beli apa-apa sih, belum ya. Karena memang dilihat mungkin dia mikir juga nih. Kayak dia pulang tidurnya sama nyokap, dia pulang gue tidur sama nyokap ya, kayak mau beli rumah ngapain ya? Iya sih. Gue bawa nyokap gue ke rumah gue. Gitu ya. Berarti setelah menikah dengan karena andil keluarga atau karena takut nyokap meninggal, ada ini nggak trauma untuk menikah kembali? Pasti. Traumanya sih pasti ya, kayak mikir aduh mau gagal lagi, karena kan sebelumnya udah pernah gagal nih. Iya. Walaupun gagal bukan karena keputusan gue atau kayak bukan karena kemauan gue bisa sama temen. Kalau misalnya gue pikir harus nikah lagi, kayak yang mikir aduh nanti bisa berhasil nggak nih, karena gue kan udah sempet ngalamin, walaupun itu nggak wajar ya pernikahannya, nggak seharusnya, tapi tetap aja rasa takutnya ada. Jadi kan jarak umur 22, nikah 2 tahun berarti 24 ya. Berarti sekarang 30, 6 tahun. 6 tahun lepas dari mantan suami. Jalaninnya gimana?
Apa pernah keinget kah atau kayak atau ada gimana gitu? Keinget sih enggak ya, justru gue kepengen banget ngelupain itu, kayak hal yang paling pengen gue lupain, kayak setiap ingat itu kayak aduh kenapa sih gue nggak hilang ingatan aja gitu. Tapi 2 tahun lama loh. Kayak ya 2 tahun juga kan lama. Iya lama memang lumayan. Makanya bekasnya tuh kayak lumayan dalam sih, kayak di mental gue gitu. Tapi kalau itu makanya gue. Tapi kalau secara hubungan personal ada masalah nggak? Atau karena cuman nggak cinta aja, atau karena emang nggak ada rasa aja gitu? Enggak sih, jujur aja nih, selama 2 tahun gue sama dia tuh nggak pernah berantem sama sekali. Kayak jangankan berantem, ngobrol aja jarang ya, kayak dulu jarang berantem. Itu lucu gitu kan? Iya, makanya gue bilang berarti kan berarti ini keputusan hanya karena nggak ada rasa gitu kan? Oke, gue kenal lo nih. Mungkin kita kenal baru berapa tahun lah? Ada 3 tahun lah ya? Apa 4 tahun? 2016 lah kita kenal. Iya 4 tahun lah ya. Iya sekitar 3 tahun lah ya. Gue kenal lo punya pacar dan kadang suka ganti-ganti. Apa itu efek dari ngilangin trauma? Apa alibi mencari yang terbaik? Enggak sih, itu kayak yang mencoba buat move on. Oke. Mencoba. Jahat sih. Mencoba menemukan orang yang tepat. alibi. Jadi caranya move on enggak. Jadi enggak gitu sebenarnya, kayak nyoba buka hati lagi, karena gue nggak mau kayak hidup itu kayak apa ya, ada dalam ketakutan yang tadi gue sebutin itu. Jadi gue pengennya move on, gue pengen sembuh dari trauma itu, gue pengen sembuh dari sakit. Makanya gue berusaha untuk membuka hati. Gue nggak mau takut nih, kayak kan ada orang yang aduh takut nih yang jadi hubungan lagi atau apa. Justru karena itu gue nggak mau kayak gitu. Gue nggak mau ketakutan, terus gue nggak mau hidup dalam trauma gue, dalam sakit gue nggak mau kayak gitu. Oh gitu. Iya, coba menjalankan. Jadi sering ganti-ganti pacar itu memang untuk ini ya, melupakan kenangan masa lalu ceritanya. Dalam rangka mencari yang tepat ya, kalau gue ngomong sih. Bisa. Jadi ada, sekarang gue tahu lu punya pacar. Dan di umur lu yang sekarang udah 30. Emang udah pengen menikah lagi atau ini masih mencari yang terbaik nih? Kalau sekarang sih gue nggak lagi mau nyari-nyari lagi, karena gue ngerasanya kalau sama yang itu kayak udah cukup deh, kayak dari dulu kan gue nyari sumber yang ini, gue ditemuin sama orang yang mau itu kayak yang oke, gue gak mau nyari lagi, karena menurut gue dia udah memenuhi semua kriteria yang kayak selama ini gue cari. Sampai kayak yang lu bilang gue gonta-ganti apa sih yang gue cari gitu kan, kayak iya. Sosok dia ini yang sekarang gue cari gitu. Nah kan soalnya gue tahu juga kayaknya yang beberapa pasangan lu kan yang gue kenal secara ekonomi rata-rata mumpuni, ngambek aja dapat iPhone. Kurang ajar loh. Ya kan, maksudnya rata-rata pasangan lu tuh mumpuni secara materi, ekonominya bagus, pekerjaannya rata-rata bagus gitu. Dan beberapa kali gue kenal, kenapa tetap ganti-ganti gitu masalahnya. Nah, ya karena memang kayak sebenarnya bukan yang gue cari sih pokoknya. Kayak duit atau materi itu kan bisa dicari bareng. Iya. Tapi kalau udah memang nggak cocok, mau gimana lagi? Iya sih. Daripada nanti gagal lagi. Ya, tapi mungkin jangan cuma sekedar cari cocok ya. Sendal juga yang cocok bisa putus. Iya sih. Tapi gue ya, kalau yang ini. Oke. Lu doain gue.
Nah, dari obrolan ini, dari obrolan kita yang sebentar ini nih, gue pengen nanya sebenarnya cara lu bisa ngejalaninnya sesantai ini dari kegagalan pernikahan apa sih? Kayaknya lu santai gitu soalnya. Kalau gue prinsipnya adalah yang kemarin ya udah tinggalin yang kemarin. Yang sekarang ya gue jalanin gitu. Karena gue nggak mau hidup dalam masa lalu, gue nggak mau hidup dalam ketakutan, dan gue nggak mau hidup dalam trauma. Siap. Mungkin dari pergaulan juga kali ya mendukung ya. Padahal kalau pergaulan kita bikin bikin kesel juga, lama-lama kayak susah juga kan move on ya. Iya ya, gue beruntung sih waktu di awal ketemu orang-orang kayak lu gitu kan. Asik. Kayak awal pertama gue move on kan kayak gara-gara berteman sama lu semua gitu, kayak lu, Ari, Willy, Yaman. Apaan sih kalian tuh orang-orang nggak jelas tapi keren tuh. ya soalnya menurut gue pertemanan tuh penting gitu. Kalau kita lagi down, kalau temen kita bikin tambah down lagi kan kita malah nggak bisa move on kan. Malah bukan ngelupain masalah lama, malah nambah masalah baru kan. Iya. Jadi kayaknya ada yang gue tangkep sih, kayaknya lu ada usaha buat ngelupain masa lalu, tapi enggak harus dilupain kayaknya, ya dijalanin aja gitu. Iya. Ya kan, nggak terlihat berusaha melupakan gitu. Ya nggak akan bisa lah, soalnya kan udah ada anaknya juga. Iya benar sih, nggak ada juga mantan bapak ya. Yo. Anak pernah nyari nggak bapaknya? Bapak mana gitu? Kayak Wakwa. Kenapa? Kayak si ini, Sony Wakwaw. Bapak mana? Enggak sih, gue bersyukurnya dapet anak pinter gitu ya. Dia kayak ngerti kondisi orang tuanya. Terus dia juga kan bapaknya sesekali sering datang di sini buat nengokin dia. Dia tahu kok kalau itu bapaknya. Oh, masih dateng ya? Iya nanti. Tapi sekali pas gue nggak di rumah sih dia pasti datang. Udah ini nggak? Udah tahu nggak kalau kalian udah pisah, atau emang belum waktunya untuk ngasih tahu? Dia udah ngerti dari dulu, dia juga udah paham. Oke. Biasanya orang tua sulit tuh buat ngasih tahu kalau udah pisah gitu. Apalagi anak lu kan masih SD ya? Kelas 1 dia. Iya, kelas 1 SD. Maksudnya kayak biasanya susah. Gimana cara ngasih taunya gitu? Ngerti juga enggak kan perceraian itu apa, pernikahan itu apa? Nah justru dia tuh udah paham sih begitu. Hanya gue nggak harus apa ya dilatih ke dia gitu. Karena gue tadi bilang gue bersyukur punya anak yang pintar. Dia tuh kayak ngerti situasi. Terus dia tuh kayak yang ngomong juga sama gue kayak, dulu mama sama ayah itu, sebutan dia ke bapaknya dia manggilnya ayah. Dulu mama sama ayah itu berteman ya, sekarang udah enggak lagi. Jadi kayak dari situ sebenarnya dia udah nangkep kalau gue sama bapaknya tuh udah nggak bareng-bareng lagi. Dan ketika sekarang kayak gue punya pasangan, dia bilang, mama kapan menikahnya sama Titi? Iya. Terus tapi aku panggil dia papa, ya dia udah ngerti sampai gitu tanpa harus gue jelasin. Mungkin anak lu emang butuh kasih sayang bapak kali. Iyalah pastilah, semua anak kan gitu. Iya, maksudnya udah rindu lah kan. Berapa tahun? Anak lu umur berapa sekarang? 6 ya? 7? 6? Itu julid. Iya kan, berarti kan ya. Tapi sering datang juga sih ya sebenarnya. Jadi sebenarnya tahu juga ya. Tapi mungkin dia rindu yang ada tiap hari kali, nggak cuma sesekali datang. Dia tuh anaknya kayak sebenarnya cuek sih. Dia cuek ketika dia ada sesuatu yang misalnya dia suka atau apa, dia tuh nggak akan terlalu mikirin hal-hal lain di anaknya. Jadi nggak kayak yang anak-anak melo yang kayak, aku nggak punya bapak. Dia nggak gitu-gitu. Iya. Oke deh Put, thank you buat ngobrol-ngobrolnya ya. Thank you. Semoga yang nonton ada pesannya lah, ada hikmahnya. Mungkin ada yang ngalamin hal yang sama, bisa belajar juga itu move on. Dan nggak usah ditangisin, nggak usah
dimelo-meloin lah. Kayak apa namanya, menurut gue gini loh, buat kalian yang belum bisa move on, lewatin aja, karena lu suatu saat nanti lu akan ngetawain kondisi lu sekarang. Kayak nggak penting banget lu galau-galau sama cowok gitu. Oke, itu pesan-pesan dari Putri untuk kalian-kalian yang gagal move on atau belum move on. Tapi untuk, mungkin ada pesan-pesan nggak Put untuk mereka yang pengen menikah supaya nggak gagal atau gimana gitu? Mungkin case-nya beda ya. Kalau lu kan case-nya karena keluarga, tapi mungkin di umur lu yang udah, menurut gue udah mateng secara pemikiran, pesan-pesan lu untuk orang-orang yang pengen menikah muda gitu. Wah, pesan gue sih sebenarnya jangan nikah muda ya, karena sayang gitu sih sebenarnya. Kayak lu bakal kayak, aduh sayang banget sih gue umur segini, harusnya gue masih punya banyak temen, gue masih bisa mencapai banyak hal gitu. Ya mungkin lu bisa ngelakuin itu kalau misalnya lu nemu pasangan yang tepat sih. Kayak misal suami lu dukung lu, terus kayak suami lu bukan tipe-tipe orang yang ngekang atau tipe-tipe orang yang berpikiran nggak terbuka. Jadi pesan gue, cari suami itu harus yang pikirannya terbuka, yang ngedukung lu, dan satu visi sama lo yang penting. Siap, mantap, keren banget. Siap, thank you Put. Thank you. God bless. God bless you, Di.